Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang materi berkaitan dengan bagaimana kita bisa memahami proses pemasaran dan perilaku konsumen. Karena dalam berjualan itu kita tidak berjualan berdasarkan keinginan kita tentu, tapi berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Salah kita kalau misalkan kita mau jualan tapi kita jualan sesuai dengan keinginan kita, kayaknya enaknya ini deh, bagusnya ini deh gitu, tapi padahal konsumen nggak butuh. Padahal kalau misalkan kita mau jualan, sebenarnya yang penting adalah bagaimana kita bisa memahami perilaku suatu konsumen. Di sini kita bisa lihat kalau misalnya perusahaan-perusahaan gitu, bisnis-bisnis yang besar, kalau kita lihat KFC gitu ya, di satu tempat dengan tempat yang lain mereka benar-benar berjualan sesuai dengan kondisi di mana dia berjualan. Kalau dia jualan di Indonesia, KFC itu dia menyediakan nasi gitu, karena orang Indonesia itu adalah orang yang nggak bisa nggak makan nasi. Kalau nggak makan nasi itu katanya nggak makan gitu ya. Tapi akan berbeda ketika di tempat yang lain, misalnya contohnya di Malaysia gitu. Kalau di Malaysia teman-teman nemu KFC jarang kayaknya yang ada nasi, kentang gitu biasanya, mashed potato kayak gitu-gitu. Karena setiap tempat ini dia memiliki budaya yang berbeda, rasa yang berbeda. Makanya kalau ini nanti disamakan, tentu bakalan malah jadi nggak laku gitu KFC-nya, nggak akan diterima di tempat yang lain itu. Oleh karena itu kadang rasa ini harus ada modifikasi. Kenapa? Karena ini adalah salah satu usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk memahami perilaku konsumen di suatu daerah itu. Begitu juga dengan Indomie gitu misalnya. Indomie ini memiliki cita rasa yang sangat banyak. Ada soto, ada kari gitu. Ada yang original, ada yang rasa macem-macem lah gitu, sambal matah lah, apalah gitu. Ini kenapa dilakukan Indofood, PT Indofood? Karena mereka memahami bahwa Indonesia itu adalah negara yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, yang dia memiliki berbagai macam cita rasa resep Nusantara gitu ya, dengan berbagai macam pilihan rasa makanannya. Oleh karena itu Indofood mencoba untuk melakukan satu gebrakan baru gitu kan, dengan memodifikasi bumbunya biar disesuaikan dengan kesukaan gitu, atau hal-hal yang disukai oleh suatu konsumen di suatu daerah. Bisa dengan soto gitu, rasa soto mungkin bisa di Jawa yang soto biasa, terus ada yang rasa kari gitu, orang-orang yang suka kari-kari itu kan daerah Sumatera itu suka hal-hal yang berbau kari, makanya di sana mungkin penjualannya lebih banyak yang rasa kari gitu ketimbang dengan yang rasa soto. Jadi inilah keragaman-keragaman yang diciptakan gitu berdasarkan dari hasil konsep memahami suatu perilaku konsumen. Dan bisnis ini sejatinya adalah memenuhi kebutuhan konsumen gitu. Jangan dikira Steve Jobs gitu ketika dia membuat HP yang touchscreen ini dia hanya berdasarkan dari keinginan dia gitu. Saya kira ini adalah sebuah riset, berdasarkan sebuah riset yang kemudian dirumuskan dalam sebuah produk gitu. Konsumen ki pengennya piye gitu. Terlebih untuk orang-orang yang tua gitu ya. Orang-orang yang tua kan kayaknya akan lebih mudah gitu menggunakan HP yang tipe kayak kita sekarang gitu ya, yang semuanya sudah serba touchscreen gitu, tinggal kita pilih mana dengan jari kita sendiri mana yang mau kita tekan gitu, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan ada keypad yang mengarahkan gitu ya, kursornya kemana, ke atas, ke bawah, dan lain sebagainya. Nah ini ya juga berdasarkan dari suatu perilaku konsumen gitu, dengan sebuah riset sehingga menghasilkan suatu inovasi-inovasi baru yang ada di dalam pasar. Nah oleh karena itu kita harus benar-benar mampu memahami konsep pemasaran. Pemasaran ini adalah sebuah proses perencanaan dan pelaksanaan konsep, penetapan harga, bagaimana melakukan promosi, serta melakukan distribusi gagasan, barang, dan jasa untuk menciptakan suatu pertukaran yang memuaskan
tujuan individu dan organisasi. Konsumen membeli produk ini membeli produk yang menawarkan nilai yang terbaik gitu. Jadi maksudnya gimana nih nilai yang terbaik itu? Nilai yang terbaik ini maksudnya adalah ketika perbandingan manfaat yang diberikan ini jauh lebih besar. Manfaat yang diberikan itu lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Tapi ketika manfaatnya kecil, harganya mahal, harganya tinggi gitu, konsumen ini akan melihat sebagai produk dengan value yang rendah. Jadi gitu, bagaimana caranya? Biasanya kan dikasih tahu nih, kalau suatu produk manfaatnya apa saja, A, B, C, D. Ketika dia merasa manfaatnya ini lebih banyak dibandingkan dengan harganya, oh berarti ini worth it nih gitu. Kalau ini worth it, berarti kalau dibeli nggak apa-apa. Ini akan bisa dipakai untuk memudahkan kehidupan konsumen gitu, atau memberikan kesenangan kepada konsumen. Itu disebut sebagai value atau nilai dari suatu produk. Manfaat menyangkut fungsi produk dan kepuasan emosional yang dihubungkan dengannya. Pembeli yang puas akan memahami bahwa manfaat ini berasal dari pembelian yang dapat melebihi biaya yang dikeluarkan oleh si pembeli itu. Setiap program pemasaran ini harus mengakui 5 faktor luar yang terdiri dari lingkungan eksternal perusahaan. Jadi ada macam-macam hal yang mempengaruhi proses pemasaran. Ada lingkungan politik dan hukum. Ini maksudnya apa sih? Kayak kondisi perang gitu. Jadi kan proses melakukan pemasaran kan akan terganggu gitu ya. Sosial, budaya, ekonomi, teknologi, lingkungan persaingan. Kalau sekarang kita kesehatan, ya enggak sih? Kesehatan ini juga menjadi satu konsep yang perlu diperhatikan karena kita dalam kondisi wabah, dan ternyata wabah ini tidak hanya berdampak pada kesehatan tapi juga berdampak pada kondisi ekonomi suatu bangsa gitu. Dan ini juga akan mempengaruhi proses pemasaran yang terjadi. Nah, manajer pemasaran ini merencanakan dan mengimplementasikan semua kegiatan pemasaran yang mengalihkan produk kepada pelanggan. Nah, kegiatan-kegiatan ini terfokus pada suatu rencana pemasaran. Rencana pemasaran itu apa? Rencana pemasaran itu adalah suatu strategi terinci untuk bisa memfokuskan upaya memenuhi suatu kebutuhan dan keinginan pelanggan. Jadi kalau kita mau melakukan rencana pemasaran, itu adalah suatu rencana yang fokusnya adalah upaya untuk memenuhi keinginan suatu pelanggan. Ketika wabah bermunculan, perusahaan-perusahaan udah mulai yang dibutuhkan oleh konsumen saat ini itu adalah apa? Vitamin, ya nggak sih, untuk menjaga daya tahan tubuh. Makanya vitamin C itu sekarang udah bermacam-macam, semuanya kayaknya mau ngeluarin. Terus juga suplemen yang meningkatkan imunitas tubuh. Terus juga sekarang rame-rame mengeluarkan produk untuk desinfektan, untuk pembersih tangan dan lain sebagainya. Kalau dulu Dettol itu setahu saya ya dia banyak sih produknya, nggak cuman untuk mandi ya kan, Dettol antiseptik yang untuk mandi itu, tapi memang udah ada tisu Dettol, dan dia ada hand sanitizer. Tapi saat ini Dettol juga mengeluarkan produk baru, desinfektan untuk menyemprot ruangan gitu kan, menyemprot benda yang digunakan. Dan ini diikuti oleh yang lain gitu, yang dulunya dia nggak mengeluarkan apa-apa gitu. Contohnya kayak Vaseline. Teman-teman tahu Vaseline itu kan sebagai lotion ya, tapi sekarang juga dia mengeluarkan hand sanitizer gitu, tapi yang juga melembabkan kulit gitu misalnya. Jadi benar-benar semuanya itu berfokus pada pelanggan, karena kalau nggak berfokus pada pelanggan ya produknya ini nggak akan lakukan gitu. Nah, manajer pemasaran ini bergantung pada 4 komponen dasar dalam melakukan pemasaran, atau seringkali disebut sebagai marketing mix bahasa Inggrisnya, atau bauran pemasaran. Nah, itu ada produk, price, promotion, and place. Jadi ini adalah konsep 4P. Meskipun sekarang 4P ini sudah berkembang, ada juga yang menyebutkan 7P, jadi nanti bisa dicari sendiri. Ini kalau ini konsep yang paling dasarnya, ini minimal harus memenuhi 4P, komponen dasar bauran pemasaran.
Yang pertama produk. Jadi kalau kita mau bisnis, kita harus memiliki produk. Kalau nggak ada produk, ya gimana kita mau bisnis gitu kan. Pemasaran selalu dimulai dengan melakukan perancangan terhadap barang atau jasa yang nanti akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan suatu konsumen. Nah, diferensiasi produk ini juga perlu dilakukan gitu, agar produk kita ini memiliki ciri khas atau citra yang berbeda dari pesaing. Nah, kalau tadi Dettol, meskipun dari dulu dia terkenal untuk menjaga kebersihan atau melindungi keluarga gitu ya dari ancaman kuman, virus dan bakteri, tapi karena banyaknya kebutuhan ya kan, setiap perusahaan itu tidak akan pernah bisa untuk memenuhi keinginan seluruh konsumen gitu. Jadi karena konsumen itu macam-macam keinginannya dengan karakteristik yang macam-macam, maka harus ada diferensiasi. Nah, si Vaseline tadi meskipun dia mau membuat produk hand sanitizer, dia melakukan suatu diferensiasi produk gitu. Gimana caranya biar orang itu meskipun sering melakukan membersihkan tangan dengan hand sanitizer tapi tangannya nggak kering gitu, karena seringkali gitu juga ya kalau kita sering pakai alkohol itu untuk nyemprot tangan kita. Kalau saya sih tangannya jadi kering terus kayak mengelupas gitu. Nah, mungkin maksudnya Vaseline membuat itu biar gimana caranya orang tangan itu bersih tapi juga tetap lembab gitu misalnya. Nah, itu disebut dengan langkah untuk melakukan diferensiasi produk. Nah, ada juga yang melakukan diferensiasi dengan baunya gitu, atau menambahkan hal-hal atau zat-zat lain yang bisa bermanfaat atau mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Lalu yang kedua adalah memberikan penetapan harga atau price. Penetapan harga ini adalah strategi menyeleksi harga yang paling tepat untuk menjual suatu produk. Itu adalah price ya. Jadi harga ini harus tepat. Penetapannya berapa kira-kira harganya, harus dihitung dulu berapa bahan baku yang sudah dikeluarkan gitu, terus kemudian berapa pekerja yang harus dibayar gitu dan hal-hal yang lain gitu, baru kemudian ditambahkan dengan keuntungan. Di situ kita baru tahu berapa harga wajar yang bisa kita tetapkan. Lalu ada distribusi atau place, jadi semua kegiatan distribusi yang berhubungan dengan membawa suatu produk dari produsen ke konsumen. Ini disebut sebagai distribusi. Dan ada juga promosi. Promosi ini merujuk pada suatu teknik untuk bisa mengkomunikasikan informasi produk dan juga mencakup berbagai macam periklanan. Nah, promosi ini kalau kita lihat ini udah bermacam-macam. Udah macam-macam banget. Kalau dulu yang paling gampang kita tahu bauran promosi itu adalah iklan yang ada di TV, atau kemudian flyer-flyer yang ditempel-tempel, atau baliho yang dipasang di pinggir jalan gitu. Tapi sekarang ini proses melakukan promosi sudah banyak sekali dan sudah berkembang, apalagi di era digital. Ada yang cara melakukan promosi itu dengan menggunakan endorse, ya enggak sih? Jadi di endorse sama artis terkenal. Terus kemudian ada influencer itu juga tugasnya untuk melakukan endorse suatu barang. Terus ada juga yang menggunakan sensory marketing. Ini suatu strategi pemasaran baru, tapi jarang untuk jarang untuk dibahas. Padahal sebenarnya ini dari dulu udah ada strategi sensory marketing, tapi dirumuskan baru-baru. Contohnya tukang putu, kalau teman-teman tahu, dia kan biasanya jalan gitu kan, tapi aromanya sampai kemana-mana. Itu disebut sebagai sensory marketing, cara untuk membuat orang itu membeli suatu produknya. Jadi dia memberikan aroma yang seperti itu. Atau kalau teman-teman lihat itu biasanya ada di Britok. Britok itu dibuat kitchennya itu open kitchen, ya kan? Terus rotinya juga di open seperti itu, dibuka. Jadi orang itu bisa melihat dengan matanya gitu. Sensori itu kan indera. Dengan matanya, terus indera penciumannya itu bisa
mencium aroma rotinya gitu. Di situ kemudian akan memantik orang untuk bisa membeli karena melihat, wih rotinya kok kayaknya enak ya, baunya enak ya gitu. Itu juga salah satu langkah untuk melakukan proses promosi dan berbagai macam hal, diskon gitu ya, beli satu gratis satu misalnya. Itu juga bagian dari promosi penjualan. Nah, para pemasar ini berpikir dari segi pasar sasaran, atau kita harus memilih nih kelompok atau orang yang memiliki keinginan atau kebutuhan yang sama sesuai dengan produk kita. Nah, target pemasaran ini menuntut adanya segmentasi pasar. Jadi kita itu akan membagi pasar berdasarkan dari segmen-segmen gitu atau jenis-jenis pelanggan. Apakah dia ini pasar menengah ke bawah atau menengah ke atas atau yang benar-benar high end gitu. Jadi ini macam-macam. Sebagaimana kalau kita ngelihat mobil gitu ya, orang yang berbisnis mobil itu ada yang low cost carrier gitu, LCC gitu ya, yang untuk kalangan menengah ke bawah gitu dibuat itu juga. Lalu juga ada yang untuk menengah ke atas gitu. Terus ada juga mobil-mobil yang diciptakan hanya sedikit jumlahnya, contohnya kayak Porsche gitu atau Ferrari gitu. Dia bikin mobil kan nggak sebanyak kayak Avanza, sebanyak kayak Xenia gitu ya. Kenapa mereka hanya membuat mobil sedikit gitu? Karena mereka hanya melayani niche market gitu, market yang sangat kecil, yaitu orang-orang yang sangat kaya, para crazy rich yang bingung untuk ngebuang duitnya gitu kan. Makanya mereka menciptakan suatu mobil yang seperti itu. Kenapa sih harus dibuat segmen? Karena sekali lagi, suatu perusahaan itu tidak akan bisa mampu memenuhi seluruh segmen yang ada di pasar gitu. Karena rezeki itu memang sudah dibagi-bagi, nggak bisa kita mau menguasai semuanya. Jadi jangan iri, jangan apa gitu. Udah ada porsinya masing-masing semuanya. Di dalam pasar ini kita harus masuk sesuai dengan segmen kita. Kalau kita segmennya menengah ke bawah ya jangan jualan harga yang terlalu mahal gitu, karena orang yang menengah ke bawah itu sensitive to price. Tapi kalau jualan untuk orang menengah ke atas, jangan jualan dengan harga murah karena akan dipikir barang kita tidak berkualitas. Nah, ini sudah dibuktikan oleh Bob Sadino. Bob Sadino itu punya kimchi ya kan. Kalau teman-teman tahu, dia jualan sayur-sayuran itu di kawasan ekspatriat yang ada di Jakarta. Dan di situ dia melakukan riset, sebenarnya kangkung ini kenapa sih kok maksudnya dijual 50.000 itu laku-laku aja gitu ya. Iyalah karena kan di situ emang kalangan ekspatriat gitu ya, orang-orang berduit yang dia tinggal orang luar negeri yang tinggal di Indonesia. Kangkung dijual harga 50.000. Suatu ketika Bob Sadino tuh penasaran, lawang ini emang dijual 10.000 aja ya, untung gitu ya. Dijual dengan harga yang lebih rendah. Ternyata malah konsumennya nggak mau membeli produk itu gitu karena dianggap ini barang kemarin apa gimana gitu. Jadi kalau jualan harus disesuaikan dengan segmennya, kita mau masuk kemana itu biar pas. Nah, para anggota segmen pasar ini harus berbagi beberapa ciri bersama yang mempengaruhi keputusan pembelian. Para periset melihat pada beberapa pengaruh yang berbeda terhadap satu perilaku konsumen. Ada 4 pengaruh yang paling penting. Yang pertama adalah geografis. Jadi kita membaginya segmen berdasarkan geografis, bisa berdasarkan demografis. Kalau demografis itu usia gitu ya, tipe pekerjaan gitu, gender gitu. Kalau geografis tuh wilayah. Jadi kayak misalkan mie instan gitu. Mie instan untuk kawasan Jawa ini lebih suka rasa-rasa yang biasa aja, nggak terlalu kuat bumbunya. Tapi kalau misalkan geografis di wilayah Sumatera gitu, nanti kari dan lain-lain. Itu berarti kita membagi segmen pasar produk itu berdasarkan pada geografis. Karena setiap suatu wilayah ini memiliki ciri tersendiri. Ada juga demografis. Demografis itu bisa berdasarkan gender, terus penghasilan yang dimiliki gitu. Itu juga bagian dari demografis. Misalnya nih jualan kopi gitu. Kalau jualan kopi untuk laki-laki biasanya lebih suka kopi yang pahit gitu misalnya. Kalau cewek
ya enggak gitu ya, enggak terlalu strong gitu kopinya. Ini kan macam-macam gitu, karena antara laki-laki dan perempuan aja taste-nya ini udah akan berbeda. Bisa juga dari psikografis, ini dari psikologi seseorang ketika membeli gitu. Seperti tadi yang sudah saya bilang gitu ya, kayak beli kok harganya mahal, ini pasti berkualitas gitu, padahal kan juga belum tentu juga gitu. Tapi ada orang yang berpikiran seperti itu, maka pendekatannya ini adalah psikologis. Untuk orang-orang dengan level menengah ke atas, mereka suka barang yang limited gitu misalnya gitu. Itu juga bagian dari psikografis, atau juga ada yang berdasarkan pada perilaku. Kayak sekarang gitu, orang-orang cenderung perilakunya menjaga kesehatan gitu. Maka kalau yang namanya jualan, terus orang yang jualannya nggak pakai masker gitu misalnya, terus kayak sembarangan, orang-orang kan akan jadi mikir ya untuk beli di situ gitu. Wah, nih orangnya aja kayaknya nggak peduli dengan kesehatan, gimana dia untuk memasak makanannya gitu misalnya. Nah, ini juga akan berpengaruh. Jadi makanya tentang perilaku, tentang demografis, geografis ini penting. Nah, ini kita mau masuk ke segmen yang mana nih? Kalau kita ke segmen orang-orang yang sadar kesehatan banget, nah berarti mereka akan cenderung untuk memilih makanan tipe yang menyehatkan gitu misalnya, dan lain sebagainya. Ini tadi udah saya jelaskan. Ini kalau geografis ini wilayah ya, demografis pendapatan, gender gitu. Gaya hidup kalau psikografis tadi yang barang yang limited seperti yang udah saya bilang gitu kan, atau variabel perilaku yang merujuk pada cara konsumen untuk menggunakan atau membeli satu produk. Nah, untuk itu, untuk kita menentukan itu, kita butuh namanya riset pemasaran, atau berkaitan dengan studi mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen serta cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, ini emang penting banget sih untuk tahu riset nih, melakukan riset pemasaran. Saya udah pernah menjelaskan gitu ya, kayaknya di kelas-kelas yang lain. Contohnya Pocari Sweat, dia sebelum membuat minuman seperti itu, risetnya itu bertahun-tahun untuk bisa menghasilkan cita rasa yang seperti itu. Ternyata gitu, banyak orang-orang Jepang yang dulunya itu juga merasa nggak nyaman gitu dengan rasa Pocari Sweat yang setengah asin, setengah manis, terus ada asamnya gitu kan. Itu ternyata juga berdasarkan satu riset, sampai merasakan keringat itu rasanya seperti apa gitu kan, biar nanti cairan yang dimasukkan ke tubuh itu juga pas gitu dan sesuai. Nah, ternyata dari sini kita jadi tahu kan, kalau kita lagi aus banget gitu, kayak abis puasa atau abis kecapean, ternyata kalau minumnya Pocari itu kayak jauh lebih mudah untuk fresh gitu, karena larutannya yang sudah dibuat itu ternyata sesuai gitu dengan kebutuhan dari tubuh kita. Kalau orang Jepang itu kalau buat sesuatu risetnya itu malah ngeri sih dibandingin yang lain. Berbeda dengan Cina gitu misalnya. Kalau saya bilang Cina itu adalah market yang kalau Cina itu lebih marketnya, segmennya menengah ke bawah, harganya yang murah gitu kan, dia menjangkau banyak kalangan menengah ke bawah kalau Cina. Dan riset pasarnya nggak terlalu, menurut saya sih nggak terlalu kayak Jepang gitu misalnya ya, kayak membuat produk itu benar-benar kayak di riset dulu. Kalau mereka ATM, amati tiru modifikasi. Contohnya ketika Android gitu, terus buat touchscreen dan lain-lain, ya udah dia bikin aja gitu kayak Xiaomi gitu, terus Realme dan lain-lain gitu dengan harga yang lebih terjangkau. Atau ketika dulu ada BlackBerry gitu, dia juga buat gitu yang sejenis seperti itu. Saya nggak tahu lah namanya, tapi saya kira Cina ini memang modifikator yang luar biasa. Tapi apakah itu nggak boleh? Boleh gitu, karena sekali lagi pasar kita sangat luas, dan Samsung itu nggak akan pernah bisa mampu memenuhi semua segmen gitu. Jadi ya sah-sah saja untuk melakukan hal yang seperti itu gitu. Karena itu tadi ya, kita ngejar rezeki kita di tempat yang berbeda-beda, terserah
Tuh, metodenya seperti apa untuk melakukan riset pasar? Bisa melakukan observasi, bisa melakukan survei, kelompok fokus gitu, atau dengan mengumpulkan orang tertentu, atau dengan melakukan suatu percobaan. Ini disebut sebagai metode riset pasar. Nah, satu model mempertimbangkan 4 pengaruh yang mengarah kepada konsumen, yaitu mengarahkan tentang kebutuhan suatu konsumen, pencarian suatu informasi, evaluasi alternatif yang ada, dan keputusan untuk membeli. Jadi gitu, kita harus mengenali kebutuhan konsumen seperti apa dan kita harus mencari informasi gitu, agar kita mengetahui alasan konsumen untuk membeli. Apakah kalau misalkan konsumen untuk menengah ke bawah itu alasan motif untuk membelinya apa nih? Rasional apa emosional gitu. Kalau misalkan emosional, misalkan karena estetika gitu ya, gengsi dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ini penting untuk kita kenali agar kita bisa memahami produk yang kita jual itu apa. Jadi, pahami dulu konsumen kita tuh. Jadi kita pahami produk sesuai dengan kebutuhan konsumen, tapi kita juga harus memahami perilaku mereka itu seperti apa. Mereka bergerak atas dasar apa? Rasional atau emosional gitu. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan dari materi tentang pemasaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.